Dituduh mencuri sepeda motor, seorang pria tewas dikeroyok 5 orang di Maros, Sulawesi Selatan. Saat beraksi, kelima pelaku pengeroyokan dibawa pengaruh minuman keras. Setelah 1 kali 24 jam pengejaran, pelaku pengeroyokan terhadap salah seorang pria berusia 26 tahun yang ditemukan tewas dengan kondisi babak belur di pinggir jalan Dusun Bontoleko, Desa Alatengai, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan akhirnya ditangkap. Pelaku berjumlah 5 orang berusia antara 18 hingga 29 tahun yang ditangkap di beberapa lokasi yang berbeda. Diketahui korban tewas setelah dikeroyok oleh para pelaku yang mabuk usai berpesta minuman keras. Mirisnya, motif pengeroyokan hingga berujung maut ini lantaran korban dituduh hendak mencuri sepeda motor milik salah satu pelaku. Selain itu, dari hasil otopsi, korban tewas akibat pendarahan hebat di bagian kepala. Di pinggir jalan, ya. Kemudian ini orang ini minum di dalam, kemudian tengah malam itu ada orang yang duduk di atas motor. Terus? Iya. Keluar ini karena mungkin pernah dengar ada selalu pencuri motor, dia tanya, kok kamu kenapa di atas motor saya gitu? Ya. Kok mau mencuri ya? Belum sempat jawab apa segala macam, tak langsung dihajar ya, Pak? Dihajar dia yang kepalanya. Ada pendarahannya dan patah leher. Sebelumnya penemuan mayat seorang pria dengan kondisi babak belur menggegerkan warga. Akibat perbuatannya, kelima pelaku kini diancam di Mapolres Maros dan terancam pasal pengeroyokan dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Aksi pembacokan dengan senjata tajam terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi brutal ini terjadi di salah satu warung internet. Aksi brutal pembacokan yang dilakukan oleh pelaku di salah satu warung internet di Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Terlihat pelaku dengan brutal masuk ke area warnet, menghujam korban dengan senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Korban kaget dengan aksi pelaku, puluhan pengguna warnet juga membantu korban dengan mengejar pelaku. Korban dan pelaku merupakan teman dan saling kenal. Aksi tersebut ditengarai karena permasalahan pribadi antara keduanya. Pelaku datang. Berapa orang, Pak? 1 orang. Pelaku datang naik beca. Baru dia berdiri di sini ngintip korban. Ada apa nggak di dalam? Rupanya ada. Larilah dia ke dalam, langsung dibacok dia dari belakang, Bang. Posisi korban lagi main warnet. Ya udahlah, datang dia dibacok dia dari belakang. Korban sadar, ditangkis dia, kena luka-luka di sini dia, Bang, sebetulnya. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami sejumlah luka di bagian tubuh. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan satu keluarga berlatar belakang rebutan harta warisan di Lampung. Kedua pelaku yang merupakan ayah dan anak memperagakan 87 adegan di 2 lokasi berbeda. Tim penyidik Polres Waikanan, Lampung menggelar rekonstruksi pembunuhan sadis yang menewaskan sekeluarga yang terdiri dari 5 orang di Desa Margajaya, Waikanan, Lampung. Dalam rekonstruksi, kedua pelaku merupakan ayah dan anak ini memperagakan 87 adegan di 2 lokasi berbeda. 53 adegan diantaranya saat membunuh 4 korban hingga memasukkannya ke dalam septic tank. Sementara 32 adegan diperagakan di lokasi berbeda saat menghabisi seorang korban hingga menguburkannya di kebun singkong. Setelah itu di atas tumpukan korban-korban ditaruhlah kasur ya untuk menutupi itu. Kemudian kemudian besoknya sekitar jam 3 siang esok harinya tersangka ini mengecor untuk menutupi barang bukti sehingga tidak tercium ataupun tidak ada yang bisa membuka, jadi permanen tutupnya. Sebelumnya, 4 orang ditemukan dalam sebuah septic tank di Kampung Margajaya, Kabupaten Waikanan, Lampung. Sementara 1 orang lainnya ditemukan terkubur di sebuah kebun. Kedua korban merupakan satu keluarga. Terungkapnya kondisi para korban berawal dari kecurigaan warga yang sudah lama tidak melihat keberadaan keluarga ini.
Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap 2 tersangka yang merupakan ayah dan anaknya dengan motif rebutan warisan. Dari Waikanan, Lampung, Andres Afandi melaporkan. Seorang sopir angkot di Kota Tangerang, Banten tewas mengenaskan usai terlibat duel dengan sesama sopir angkot. Usai membunuh rekannya, pelaku kabur dan kini dalam pengejaran polisi. Inilah lahan kosong tempat kejadian duel maut 2 supir angkot di kawasan Pusat Pendidikan Cikokol, Kota Tangerang, Banten. Dery, sopir angkot jurusan Tangerang Serpong, tewas di lokasi kejadian setelah mendapat sejumlah luka tikam senjata tajam oleh rekannya. Duel terjadi akibat pelaku dan korban rebutan penumpang. Setelah membunuh, pelaku kabur dan kini dalam pengejaran polisi. Sementara istri korban nyaris jatuh pingsan, tak kuasa melihat sang suami sudah terbujur kaku di Rumah Sakit Umum Tangerang. Luka bagian mana aja, Bang? Yang tadi saya dengar dari istrinya itu, teman istrinya ada luka bacokan sih, sayatan sama di kepala, pendarahan terus. Di sini nih kepalanya ngucur darah, terus ada sesetan 3 bacokan kalau nggak salah. Sama di sini perut. Menurut saya semoga pihak aparat menindaklanjuti dengan cepat lah, memburu pelakunya, karena ini namanya juga kan pembunuhan, Bang ya. Usai diotopsi, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka di daerah Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Kasus ini ditangani pihak Polisian Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kasus pemukulan oleh oknum anggota TNI terhadap seorang satpam di perusahaan jasa pengiriman disikapi serius oleh Pangdam 9 Udayana. Meski telah berdamai, oknum TNI berpangkat Serka itu tetap menjalani proses hukum secara militer. Aksi seorang oknum anggota TNI menghajar seorang satpam di perusahaan jasa pengiriman terekam video pengawas. Oknum TNI berpangkat Serka ini memukul seorang petugas keamanan di wilayah Badung, Bali. Pangdam 9 Udayana menyatakan tetap memproses secara hukum militer oknum TNI itu karena terdapat unsur kriminal. Namun, saya menghadap kepada Pangdam bahwa karena ini ada tindak pidana pemukulan, sehingga dari petunjuk Pangdam ini harus diproses secara hukuman militer. Nah, sementara saat ini sedang menjalani proses hukum, dimungkinkan akan nanti POM yang akan melaksanakan penyelidikan. Dari penyelidikan terungkap, aksi pemukulan berawal dari ketidakpuasan pelaku terhadap paket yang diterima. Pelaku protes ke gudang jasa pengiriman, namun satpam perusahaan mengarahkan pelaku agar menyampaikan pengaduan ke tempat lain yang telah disediakan. Namun, pelaku tidak terima hingga terjadi pemukulan. Dari Denpasar, Indira Ari melaporkan. Status kasus KDRT yang disangkakan kepada artis Rizky Bilar kini naik ke tingkat penyidikan. Sementara usai keluar dari rumah sakit, Lesti terlihat berada di bandara, diduga akan pergi umroh bersama keluarga. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan barang bukti berupa CCTV yang berada di TKP kediaman tragedi KDRT Lesti Kejora oleh sang suami Rizky Bilar. Tidak hanya itu, hasil visum pun sudah dimiliki oleh penyidik. Di antaranya adalah luka memar bagian tangan bawah, lengan bawah, siku tangan kiri belakang, hingga luka di bagian leher depan. Sehingga berbuntut, Lesti Kejora dilarikan ke RSU Bunda dan menggunakan gips. Kepolisian juga telah melakukan gelar perkara dengan hasil visum beserta kelima saksi. Sehingga dari hal tersebut, kasus ini memasuki tahap penyidikan. Penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan gelar perkara terkait dengan kasus ini, di mana dalam gelar dengan hasil visum dan juga pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, kasus ini dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Saat ini penyidik telah mengagendakan memanggil beberapa orang lain, di antaranya adalah terlapor Saudara Muhammad Rizky, yang mana sedianya kemarin semestinya hadir memenuhi panggilan, namun melalui kuasa hukumnya menyatakan meminta pengunduran
pemanggilan atau pemeriksaan menjadi tanggal 13 atau Kamis depan bulan Oktober ini. Sebelumnya Rizky Bilar tidak menghadiri panggilan pemeriksaan dari Polres Jakarta Selatan Kamis kemarin. Ia mengutus kuasa hukumnya untuk menyerahkan surat berisi ketidakhadirannya sekaligus meminta penyidik mengagendakan ulang pemeriksaannya menjadi pekan depan. Ya, saat ini memang dia kurang baik, ya kurang sehat. Jadi nggak datang ya Bang? Nggak datang. Ini surat sedang kita antarkan. Ya. Tidak baik. Ya, tidak baik, terganggu psikisnya. Psikis sakit berarti artinya Bang ya? Iya. Sedang dirawat atau gimana Bang? Dia dirawat sih enggak, cuma dia menggelistat aja. Sementara itu di tengah kasus tersebut berjalan, tersiar kabar bahwa Lesti Kejora berangkat untuk menjalani ibadah umroh bersama keluarga. Dalam video yang beredar, Lesti Kejora mengenakan busana tertutup lengkap dengan nikab yang menutupi wajahnya sambil berjalan tanpa menghiraukan orang-orang di sekitar yang memanggil namanya. Dari Jakarta, Nastasya Frina, Cemi Jasin, iNews melaporkan. Seorang paman di Jepara, Jawa Tengah tega memperkosa keponakannya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Mirisnya, korban diperkosa 2 kali dan diancam akan dibunuh. Seorang pemuda berusia 23 tahun warga Jepara, Jawa Tengah ini harus mendekam di tahanan Polres Jepara karena memperkosa gadis berusia 12 tahun, seorang pelajar sekolah dasar yang adalah keponakan tersangka. Tindakan asusila ini dilakukan tersangka ketika rumah dalam keadaan sepi. Korban yang tengah asik bermain telepon genggam di dalam kamar dipaksa untuk melayani tersangka. Korban sempat melawan, namun korban diancam akan dibunuh oleh tersangka. Bahkan tidak hanya sekali tersangka menjalankan aksinya. Peristiwa ini terungkap setelah korban berani bercerita ke sang ibu. Apabila tidak mau melayani nafsunya, maka korban diancam untuk dibunuh dan langsung menyetubuhi anak korban. Tidak hanya 1 kali perbuatan, tersangka pada saat itu mengulangi perbuatannya lagi sehingga korban takut. Usai mengalami tindak kekerasan seksual, korban kini trauma sehingga harus mendapat trauma healing dengan mendatangkan psikolog. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Petugas damkar mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 3,5 meter dari salah satu rumah warga di Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi lantaran ular sempat melilitkan tubuhnya pada tiang kursi. Tim Animal Rescue dari Pemadam Kebakaran Mamuju, Sulawesi Barat menangkap seekor ular piton dengan panjang 3,5 meter di Komplek Trans Kota Mamuju. Petugas sempat mengalami kesulitan saat mengevakuasi ular. Lantaran ular tersebut melilitkan tubuhnya pada salah satu tiang kursi hingga harus ditarik beramai-ramai. Ular tersebut masuk ke permukiman dan rumah warga, diduga lantaran habitatnya terganggu karena maraknya perambahan hutan secara masif. Kurang lebih 3 meter. Itu masuk di mana, Pak? Masuk di wilayah pekarangan rumah karena dia di depan. Ya. Itu jenis ularnya? Jenis ular piton. Selama beberapa pekan terakhir, ular piton dan beberapa jenis ular lainnya di Kota Mamuju sering masuk ke rumah warga. Dari catatan tim Damkar Mamuju, selama 3 bulan terakhir sudah sekitar 25 hingga 30 lebih ekor ular dievakuasi dari rumah warga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Christian melaporkan.